Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Castle in the Sky atau dalam bahasa Jepangnya Tenku no Shiro Raputa. Adalah garapan sutradara Hayao Miyazaki yang diproduksi oleh Studio Ghibli. Film ini dirilis pada tahun 1986 dan film ini memenangkan anime Grand Prix dengan bergenre petualangan romantis. Castle in the Sky yang berdurasi 2 jam 6 menit ini menceritakan kisah tentang petualangan seorang pemuda dan gadis dengan kristal ajaib yang mencari sebuah kastil melayang. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di pembuka film, sebuah pesawat terbang yang sedang membawa Sita, seorang gadis yang telah diculik oleh Muska yang merupakan agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah, diserang oleh Kapten Dola dan anak-anak bajak angkasanya yang sedang mencari jimat kristal Sita. Di akhir bentrokan tersebut, Sita jatuh dari pesawat, tetapi kecepatan jatuhnya diperlambat oleh jimat yang mulai bersinar. Dia secara selamat mendarat di sebuah kota pertambangan di mana dia ditemukan oleh seorang bocah bernama Pazu yang membawanya ke rumahnya untuk dirawat. Saat bangun, Sita terkejut karena mengetahui Pazu sedang membuat sebuah kapal udara kecil dengan maksud menemukan kota yang hilang, Laputa, yang mana ayahnya pernah mengambil sebuah foto saat terbang beberapa tahun sebelumnya. Sita memberitahunya bahwa keluarganya tinggal di desa kecil di utara bernama Gondowa dan dia ditinggal mati ibu, ayah, dan neneknya sendirian sampai Muska dan agennya menculiknya. Kemudian, hari itu mereka dikejar-kejar oleh pembajak dola dan kemudian prajurit Muska. Pada akhirnya, keduanya jatuh ke sebuah pertambangan yang terlantar di mana mereka menemui orang aneh, yakni Paman Pome, yang memberitahu mereka bahwa jimat Sita terbuat dari kristal volsite, yakni sebuah bahan yang menjaga Laputa ada di langit dan tidak jatuh. Pada saat meninggalkan si penambang, Sita memberitahu Pazu bahwa nama lengkapnya adalah Lucita Toil Laputa. Mereka kemudian tertangkap oleh Muska dan dibawa ke benteng Tedis di mana Pazu dikurung di menara gelap, dingin dan lembab, sementara Sita dikurung di sebuah ruangan yang lebih mewah. Muska menunjukkan Sita sebuah robot tak aktif bangsa Laputa dan mengungkapkan bahwa dia tahu nama rahasia Sita yang menyiratkan garis keturunan asli bangsa Laputa. Muska kemudian mengancam hidup Pazu untuk memperoleh kerjasama Sita. Saat mereka bertemu lagi, Sita meminta Pazu untuk meninggalkannya dan Muska menawarkannya uang untuk pergi dan melupakan tentang Laputa. Pazu yang merana kembali pulang, di mana dia disergap di rumahnya sendiri oleh anak-anak Dola. Setelah ditanya beberapa hal, Dola menjelaskan pada Pazu bahwa Sita memberitahunya untuk meninggalkannya adalah untuk melindungi dirinya. Dia juga menjelaskan bahwa sesudah Muska memiliki apa yang dia inginkan dari Sita, dia mungkin akan membunuhnya. Saat mendengar pesawat Goliath akan terbang untuk menemukan Laputa dengan bantuan Sita, Dola dan anak-anaknya bersiap menyergap dan mengambil kristalnya. Pazu meminta Dola untuk membolehkannya ikut naik pesawatnya untuk menyelamatkan Sita. Dola awalnya menolak, tetapi kemudian dipertimbangkan kembali dan mereka segera meninggalkan rumah Pazu untuk menyelamatkan Sita. Saat ini berlangsung, Sita membacakan sejak mantra dan secara tak terduga itu mengaktifkan jimat dan robotnya mengikuti Sita. Saat ditembak oleh Maria Muska, robot itu membalas dan berhasil menghancurkan benteng. Saat Sita menyuruhnya untuk berhenti, robot itu dihabisi oleh Goliath. Pazu tiba dan menyelamatkan Sita, tetapi Muska mendapat jimatnya. Para bajak angkasa ditemani oleh Pazu dan Sita kembali ke pesawat mereka di mana Dola menugaskan Sita untuk memasakkan dan Pazu mengasistensi insinyur pesawat. Mereka memburu Goliath yang sedang mengikuti arah yang diindikasikan oleh jimat Sita menuju lokasi Laputa. Kedua pesawat tersebut tiba di Laputa esok harinya. Sita dan Pazu terpisah dari Dola dan menemukan kota yang kosong, tetapi ditumbuhi oleh hutan yang seperti taman dengan sebuah pohon abadi raksasa di pusatnya, yang dipelihara oleh robot serupa dengan yang Sita temui di benteng. Banyak angkasa Dola tertangkap dan prajurit Muska menjarah harta karun kota tersebut. Kota kuno ini sebagian sudah runtuh dan banyak ditumbuh tanaman menjalar. Kota ini menjadi contoh revolusi pamungkas teknologi levitasi kristal yang ditampilkan oleh jimat Sita. Juga hologram, kohesi magnetik, senjata semu nuklir, dan sebuah prajurit robot. Saat mencapai jalan masuk ke bagian pusat kota, Muska menangkap Sita dan agennya menembaki Pazu yang melarikan diri dan membebaskan Dola. Di pusat Laputa yang berisi kristal volsite sangat besar yang menjaga kota ini tetap mengapung. Muska mengenalkan dirinya sebagai Romuska Polo Wil Laputa.
yakni anggota garis keturunan yang lain, dan dia menggunakan kunci kristal Sita untuk mengakses teknologi Laputa lebih lanjut. Dia kemudian membantai prajuritnya sendiri dan menghancurkan Goliath. Selama kerusuhan tersebut, Sita merebut jimat kristalnya dan kabur, lalu Muska pun mengejarnya. Dia bertemu Pazu dan memberinya jimat miliknya lewat sebuah celah di dinding dan disudutkan oleh Muska di ruangan singgasana terlantar Laput. Selama perlawanannya pada Muska, Sita sadar dan menjelaskan bahwa rakyat Laput meninggalkan istana karena mereka sadar bahwa manusia dimaksudkan untuk hidup di bumi dan bukan di langit. Muska menolak pendapatnya dan menembak kapangnya dan mengancam akan membunuhnya, kecuali kalau jimat kristal diserahkan padanya. Pazu kemudian masuk dan mengatakan bahwa dia akan memberikan jimat kristalnya pada Muska jika dia bisa berbicara pada Sita. Muska mengabulkan dan memberi waktu 1 menit. Sita dan Pazu membacakan mantra penghancuran yang menghancurkan kota tersebut dan menewaskan Muska. Pazu dan Sita terselamatkan dari reruntuhan dan terlindung berkat akar pohon raksasa, kemudian bersatu kembali dengan Dola dan bajak angkasanya dan meninggalkan Laputa. Saat mereka berpisah dari para bajak angkasa, Pazu membawa Sita ke Gondowa dan dia berjanji padanya untuk memulai hidup baru bersama. Akhir cerita menunjukkan sisa-sisa Laput masih mengapung di orbit bersama dengan robot penjaga yang masih memelihara kebun. Ini semua karena kristal Holoset yang tertancap di akar pohon inti. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.